Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Karijal. Mungkin ini kesekian kali. Kali ini kita mau bicara tentang pendidikan lingkungan. Jadi kalau kita akan ngomong bagaimana sih lingkungan kita ke depan itu semakin baik dan semakin baik. Nah, mendorongnya itu menurut kita bukan hanya kepada orang-orang dewasa kayak kita. Jadi pendidikan lingkungan itu harusnya sudah diajarkan sejak dini kepada anak-anak sekolah. Misalnya gini, anak-anak itu harusnya sudah tahu tidak membuang sampah sembarangan, tidak sembarangan juga misalnya menaruh orang tuanya menaruh obat-obatan, misalnya anak petani ya, menaruh obat-obatan misalnya sembarangan di rumah karena itu berbahaya dan juga beracun. Ketiga, bagaimana dia juga paham dengan berbagai jenis-jenis tumbuhan, terus dia paham dengan hewan gitu. Nah, ada banyak anak-anak kita ini tidak diajarkan itu. Kenapa harus ada hutan gitu. Nah, sejak dini pemahaman itu harus sudah dibangun. Apalagi misalnya hari ini situasi pandemi. Mengajarkan anak tentang kenapa sih terjadinya pandemi, apa yang mempengaruhi misalnya. Sebenarnya sebagian besar itu kan karena faktor perubahan iklim juga yang harusnya juga pelan-pelan itu menjadi pemahaman di kepalanya anak-anak kita. Nah, pendidikan lingkungan sejak dini kepada pelajar-pelajar kita dari mulai TK ataupun bahkan PAUD sampai SMA, dia kelas-kelas anak-anak usia sekolah itu penting dilakukan. Misalnya gini, kita Lembaga Konservasi 21 udah sering melakukan. Misalnya kita melatihnya juga tidak sembarangan. Jadi anak itu dunia bermain, jadi kita ajak bermain. Jadi mereka misalnya, ayo dibagi kelompok, kumpulkan berbagai jenis daun yang warnanya berbeda-beda. Nah, dia akan kumpulkan, kemudian dia akan tulis tuh pemahaman dia ini daun apa saja. Di kelompok dia akan nulis, kemudian kita suruh presentasi di depan. Kemudian ada hal-hal yang menarik, mereka ternyata misalnya ada yang nggak tahu, ada jenis daun yang mirip, kemudian ada yang, nah disitulah kita memasukkan ide-ide kenapa misalnya tanaman itu, atau misalnya kita kumpulkan per kelompok, misalnya anak-anak dikumpulkan, suruh mengumpulkan berbagai jenis sampah yang berserakan. Jadi kelompok dibagi, jadi mereka akan mencari, nah mereka jelaskan ini sampah apa. Nah barulah kita mengisi sampah itu dampak-dampaknya misalnya. Nah dengan pola bermain ini penting, bisa dilakukan di mana aja, harus di alam, tidak dalam konteks guru dan murid, tapi mereka diajak proses bermain. Keuntungannya ada, selain dia memahami berkaitan dengan masalah lingkungan, tapi mereka mulai berani menjelaskan. Dan beberapa video kita itu ketika kita melakukan pendidikan lingkungan itu sangat menarik dan respon juga berpengaruh kepada teknik mengajar bagi guru-guru ketika melihat kita bagaimana mendorong mereka ikut menjelaskan lingkungan yang dia pahami. Menurut pendapat kami, kegiatan ini cukup positif dan sangat-sangat baik, dan diteruskan ke anak-anak yang lain. Kalau bisa seluruh Indonesia bisa diadakan acara seperti ini. Sebagai contoh misalnya kita bagi kelompok, misalnya mereka suruh menganalisa pohon yang berbeda-beda, suruh jenis binatang apa aja yang dia lihat di pohon itu. Ada yang lihat semut, ada yang mana, jumlahnya berapa, dan lain-lain. Nah mereka akan cari, kemudian diorang catat di plano, kemudian mereka presentasikan, kelompok yang lain akan menyanggah dan lain-lain. Saya dari kelompok 1, saya mencari daun, jenis-jenis daun yang berwarna hijau. Kemudian membuat kreasi wajah. Nah, pendidikan lingkungan bagi pelajar itu penting dilakukan, walaupun misalnya belum masuk dalam kurikulum. Tapi setidak-tidaknya mulai anak TK ataupun PAUD sampai SMA dengan model yang berbeda-beda, dalam tanda kutip sambil bermain, itu bisa menjadi kegiatan misalnya ekstrakurikuler, atau bisa dilakukan minimal sebulan sekali, sehingga masa depan kita, di mana anak-anak kita berikutnya ketika bicara ngelola lingkungan, kepalanya sudah penuh dengan strategi-strategi membangun bumi ini menjadi lebih baik. Itu